Pembahasan terakhir dari tutorial kali ini yaitu prosedur penanganan error atau error handling. Prosedur penanganan kesalahan dalam VB sangat diperlukan karena dapat membantu membuat program yang bebas dari error. Sebuah program yang bebas dari error akan berjalan dengan lancar dan efisien, serta pengguna tidak harus menghadapi segala macam masalah seperti program crash atau sistem hang. Error biasanya sering terjadi karena salah input dari user. Misalnya pengguna memasukkan teks atau string ke dalam text box padahal text box tersebut sudah dirancang untuk penanganan numeric saja. Saya akan membahas 3 cara dalam penanganan error. Yang pertama nanti akan menggunakan pengecekan, dan yang kedua menggunakan sintak on error goto, dan yang ketiga menggunakan struktur try catch and try. Baiklah, langsung saja saya praktekkan. Saya akan menambahkan 3 buah text box seperti ini. Kemudian saya beri label 1, teksnya saya ganti dengan bagi seperti ini. Kemudian label 2, teksnya saya ganti dengan sama dengan. Nanti kita akan membagi teks pertama kemudian dibagi dengan teks kedua, dan hasilnya adalah teks ketiga. Saya tambahkan button untuk mengeksekusinya. Teksnya saya ganti dengan OK. Kemudian kita masuk pada sintaknya. Kemudian saya deklarasikan 3 buah variabel yang berbentuk numeric. Akan dim nilai 1, nilai 2, dan total as double. Kemudian nilai 1 saya isi dengan teks 1 titik teks. Kemudian nilai 2 saya isi dengan teks yang kedua titik teks. Kemudian total saya isi dengan nilai 1 dibagi dengan nilai yang kedua. Kemudian text box yang ketiga kita isi dengan total. Selanjutnya kita jalankan. Program tidak akan bermasalah jika kita memasukkan data dengan benar. Misalkan teks 1 kita isi dengan 12 dan teks 2 kita isi dengan 3. Kita OK, maka pada teks 3 akan memunculkan nilai 4. Kemudian bagaimana jika kita memasukkan nilai salah? Misalkan teks 2 kita bagi dengan karakter A. Karakter A di sini adalah string sehingga tidak dapat membagi angka 12. Misalkan kita OK, maka akan terjadi error pada program. Seperti ini. Maka untuk menangani ini kita perlu penanganan khusus dengan menggunakan error handling. Cara yang pertama yang akan saya gunakan yaitu pengecekan. Sebelum saya memasukkan angka yang ada pada text box ke dalam variabel nilai, saya akan melakukan pengecekan di sini. Apakah isi dari text box benar-benar bentuk numeric? Caranya kita lakukan pengecekan di sini. If is numeric seperti ini, text box yang pertama titik teks sama dengan false. Function is numeric ini akan mengembalikan apakah nilai yang ada di text box ini berbentuk number atau tidak. Jika hasilnya adalah false, artinya dia bukan numeric, maka berarti ada kesalahan di sini. Saya akan memberikan pesan error dengan message box text box 1 bukan angka. Ini tipenya saya ganti dengan message box critical. Kemudian titelnya saya beri judul error. Kemudian setelah saya tampilkan pesan error, saya akan memaksa keluar dari prosedur sub ini. Caranya masukkan exit sub. Dengan function exit sub ini, program tidak akan dijalankan ke bawahnya, melainkan langsung menuju end sub sehingga langsung keluar dari prosedur sub button ketika diklik. Kemudian saya juga akan mengecek text box yang kedua. Saya copy paste saja. Text box 1 saya ganti dengan text box 2. Kemudian pesan errornya juga saya ganti dengan text box 2. Misalkan kita jalankan. Dan kemudian terjadi kesalahan pada penginputan data oleh user. Misalkan text box 1 kita isi dengan A, sedangkan text box 2 isinya benar 12. Maka ketika OK akan muncul sebuah pesan error text box 1 bukan angka. Seperti ini. Begitu juga misalkan terjadi kesalahan pada text box yang kedua. Misalkan di sini kita beri karakter D. Kita OK, maka juga akan muncul pesan error text box 2 bukan angka. Kemudian penanganan yang kedua yaitu menggunakan sintak on error. Sintak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu on error resume next dan yang kedua on error goto. On error resume next berarti ketika terjadi error pada program, maka sintak yang tadinya error akan diabaikan dan program akan berpindah ke sintak yang selanjutnya.
Kemudian on error goto, ketika terjadi error pada program akan melompat ke sebuah parameter yang telah kita definisikan sebelumnya. Baik, kita praktekkan. Di sini pengecekannya kita hapus. Dan kemudian kita masukkan on error resume terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian kita jalankan. Misalkan terjadi kesalahan di sini, teks 1 kita isi A dan teks 2 kita isi 12, maka ketika kita oke, program dianggap tidak error, namun untuk pembagian antara A dibagi dengan 12 tidak akan dijalankan. Kemudian on error yang kedua yaitu on error goto. Di sini kita harus mendefinisikan suatu parameter di mana kita akan melompat ke parameter tersebut ketika terjadi error. Misalkan di sini kita tambahkan parameter terjadi error. Kemudian parameter ini kita definisikan pada akhir dari prosedur button ketika diklik. Kita taruh di sini, terjadi error. Tulisannya harus sama. Kemudian tambahkan titik 2 untuk mendefinisikan parameter ini. Seperti ini. Kemudian di sini kita kasih pesan error, misalnya terjadi error. Seperti ini. Kemudian agar definisi ini tidak selalu dijalankan ketika prosedur sub ini dijalankan, maka di atas parameter ini kita tambahkan function exit sub. Sehingga ketika sintak mencapai pada akhir dari prosedur ini, dia akan langsung keluar dari prosedur dan tidak akan menjalankan sintak terjadinya error. Namun, jika terjadi error pada program ini, maka dia akan langsung melompat ke parameter ini tanpa menjalankan prosedur yang ada pada sebelumnya. Kita coba jalankan. Misalkan teks 1 kita isi dengan A dan teks 2 kita isi dengan 2, kita oke, maka dia akan melompat ke parameter terjadi error dan tidak akan menjalankan sintak untuk pembagian antara teks pertama dibagi dengan teks kedua. Kemudian penanganan error yang terakhir yaitu menggunakan struktur try, catch, and try. Cara kerjanya dari struktur ini hampir sama dengan on error goto, yakni kita akan melompat ke suatu sintak lain jika terjadi error pada program. Caranya kita hapus dulu dari on error goto seperti ini. Kemudian tambahkan struktur try pada awal dari prosedur seperti ini. Kemudian sintak yang kita jalankan ketika tidak terjadi error kita taruh antara try dan catch seperti ini. Kemudian jika terjadi error kita tambahkan message di sini terjadi error seperti ini. Coba kita jalankan dan terjadi error di sini. Misalkan teks 1 kita isi dengan D dan teks 2 kita isi dengan 3. Kita oke. Maka akan melompat ke pesan error, yakni akan melompat ke sintak yang memunculkan pesan error. Itu tadi adalah beberapa contoh penanganan error yang ada pada Microsoft Visual Basic. Dan demikian pembelajaran tutorial untuk edisi tutorial Microsoft Visual Basic 2010.